Selamat datang pada pertemuan keempat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang satwa sebagai basis utama ekowisata di Indonesia. Satwa, apa itu satwa? Satwa dikenal juga dengan hewan, binatang, fauna, dan ini merupakan salah satu kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia, baik yang ada di darat, di laut, dan di udara. Satwa ini memiliki 3 definisi. Ada yang dinamakan satwa liar, satwa langka, dan satwa dilindungi. Satwa liar merupakan segala jenis hewan yang hidup di darat, air, dan udara yang masih memiliki atau mempunyai sifat-sifat liar, baik itu hidup dalam air bebas maupun yang sudah dipelihara oleh manusia. Satwa langka merupakan jenis satwa yang sangat sulit dicari atau ditemui di alam bebas karena jumlahnya yang semakin terbatas. Biasanya jumlahnya kurang daripada 10.000 jenis yang ada di dunia. Satwa yang dilindungi merupakan satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam tahap kepunahan. Nah, inilah 3 definisi daripada satwa yang kita kenal, sehingga dari satwa inilah yang merupakan simbol ekowisata yang akan dikembangkan sebagai ekowisata. Kemudian bagaimana peran daripada satwa ini dalam ekosistem? Peran satwa ini dalam ekosistem ada 4. Yang pertama, membantu penyerbukan tanaman. Yang kedua, berperan dalam proses ekologi. Ketiga, penyebar atau agen dari beberapa jenis tumbuhan dalam mendistribusikan bijinya. Dan keempat adalah sebagai predator hama, misalnya serangga, tikus, dan sebagainya. Nah, peran satwa dalam manusia ada 4 juga. Yang pertama adalah sebagai bahan penelitian, pendidikan, dan sebagai objek wisata. Kedua, sebagai sumber protein yang berasal dari daging dan telurnya. Ketiga, memiliki nilai estetika. Dan keempat, atau yang terakhir adalah memiliki nilai ekonomi. Ada beberapa contoh satwa yang menjadi simbol dalam konservasi yang dilakukan untuk dikembangkan sebagai konservasi dalam pengembangan ekowisata. Yang pertama, orangutan. Orangutan ini berada di wilayah Kalimantan. Orangutan merupakan simbol satwa endemik yang ada di wilayah Kalimantan dan dilakukan upaya-upaya pelestarian atau upaya konservasi sehingga hewan tersebut tidak punah, dan ini menjadikan satu simbol atau lambang ketika dilakukan konservasi dan merupakan lambang untuk kegiatan-kegiatan ekowisata bagi para wisatawan atau para pecinta alam yang memang sadar akan lingkungan, sadar bahwa satwa tersebut perlu dilindungi. Kemudian yang kedua adalah komodo. Nah, Taman Nasional Komodo ini banyak jenis komodo. Dan para wisatawan, para peneliti, baik yang lokal maupun dari luar, mancanegara, itu datang ke Taman Nasional ini untuk mengadakan penelitian. Begitupun ada beberapa peneliti yang mengadakan atau melakukan konservasi di Taman Nasional ini. Mengamati jenis-jenis, bagaimana perilakunya, dan itu merupakan suatu atraksi yang dimiliki dan menjadi daya tarik ekowisata di tempat ini. Kemudian gajah Sumatera. Nah, itu adalah salah satu simbol, salah satu simbol satwa yang dilindungi. Salah satu simbol ekowisata yang betul-betul dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana dilakukan pengembangan ekowisata yang berbasis satwa. Nah, gajah ini berbeda dengan gajah yang ada di dunia. Gajah Sumatera ini postur tubuhnya kecil, Kalau dibandingkan dengan gajah yang kita ketahui bersama, jadi postur tubuhnya itu besar. Tapi yang dimiliki oleh di daerah ini adalah postur tubuhnya kecil. Dan itu merupakan keunikan tersendiri dan merupakan lambang konservasi untuk dikembangkan sebagai ekowisata. Kemudian burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini hanya ada di wilayah Papua. Nah, keunikan daripada burung cendrawasih ini ada di paruhnya, kemudian warna bulunya, kemudian bagaimana cara atau perilaku dari burung ini, itu merupakan salah satu keunikan. Karena burung ini endemik di daerah Papua.
dan dilakukanlah kegiatan-kegiatan konservasi sebagai upaya perlindungan sehingga spesies ini tidak punah. Kemudian ada juga jenis binturong atau jenis musang. Binturong ini adalah jenis musang yang bertubuh besar dan hanya ada di 3 wilayah di Indonesia, yaitu wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Dan jenis ini telah dilakukan beberapa upaya pelestarian oleh pemerintah agar supaya tidak punah. Jadi jangan sampai hewan ini punah ya, karena merupakan simbol konservasi untuk pengembangan ekowisata. Dan terakhir adalah tes formatif. Nah, tes formatif ini ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh para mahasiswa dan kita akan diskusikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.